Ngeri-ngeri sedap. Kini giliran novel Bamukmin yang skakmat Amin Rais. Ditulis Ferry Padli di siword.com. Jika ada pepatah mengatakan siapa yang menabur, dialah yang menuai, maka bisa dibilang saat ini mantan politisi Partai Amanat Nasional Amin Rais sedang menuai hasil yang ia tabur dulu. Tentu masih ingat segar di ingatan kita apa saja perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Presiden Joko Widodo kala itu. Mulai dari mengatakan Jokowi seperti bebek lumpuh. Nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden bebek lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh. Kemudian kebijakan yang diambil oleh mantan wali kota Solo tersebut disebutnya kebijakan panik. Padahal kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bisa dibilang kebijakan Jokowi lebih baik. Karena minimal tidak ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak di zaman sekarang. Program untuk masyarakat miskin juga terus digalakkan, mulai dari PKH, bantuan sembako, kartu Indonesia Sehat, hingga bedah rumah. Lagian juga ia menjadi indikator keberhasilan program pemerintah itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin telah mencapai angka 70%. Itu adalah angka yang tinggi, Ferguson. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak jarang masyarakat yang puas terhadap pemerintahnya ketika bencana datang melanda. Kalau kebijakan hasilnya bikin puas masyarakat, pertanyaannya, bagaimana mau disebut kebijakan yang panik? Selanjutnya, Profesor Amin Rais juga pernah memplesetkan nawacita menjadi nawa sengsara dan mengatakan Presiden Joko Widodo seperti Joseph Estrada. Ya, dialah adalah Presiden Filipina yang gagal dan korupsi itu. Menurut di mata Profesor Amin Rais, tidak ada satupun yang benar yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Pertanyaannya, kenapa Profesor Amin Rais begitu jahat sama presiden tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan karena dia iri atas pencapaian seorang sosok Presiden Joko Widodo. Profesor Amin Rais yang pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR malah gagal terpilih menjadi presiden. Sedangkan Presiden Joko Widodo yang awalnya hanyalah wali kota biasa bisa memenangkan kontestasi Pilpres, bahkan 2 periode. Begitupun calon presiden yang diusung Profesor Amin Rais, Prabowo Subianto 2 kali dikalahkan oleh seorang Joko Widodo. Jadi wajar bila kemudian Wan Amin keki banget dengan pencapaian mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Hingga akhirnya pemikirannya menjadi tidak rasional lagi dan melakukan ujaran kebencian. Kasihan juga sebenarnya lihat bapak yang satu ini. Sudah tua tetapi hidupnya tidak tenang. Dan mau menjatuhkan Jokowi tetapi dia sendiri yang jatuh. Terbukti ia mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN. Dia pula malah yang terdepak dari partai itu. Nah sekarang siapa sangka Profesor Amin Rais yang dulu begitu dekat dengan Rizik Syihab, bahkan saat pentolan Front Pembela Islam itu kabur ke Arab Saudi, ia sempat menemuinya. Sekarang mereka malah berseteru. Konflik antara elit kadrun itu terjadi bermula dari pernyataan Amin Rais yang menyebutkan bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa tewasnya Laskar FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Yang mana menurut Amin Rais,
Kesimpulan itu dia dapatkan dari hasil investigasi yang dia dan kawan-kawannya telah lakukan. Hingga Rizik Syihab pun bereaksi keras atas pernyataan politisi senior yang dijuluki Sengkuni oleh netizen itu. Ia mengatakan pernyataan Amin tersebut sangat blunder dan prematur. Pernyataan ex-ketua umum Partai Amanat Nasional itu juga dianggap oleh Rizik Syihab telah merugikan Laskar FPI yang tewas serta keluarganya. Bahkan malah menguntungkan pihak lawan. Dalam hal ini TNI, Polri, dan pemerintah. Terakhir, Rizik Syihab menegaskan pernyataan Amin itu kontraproduktif yang bisa bikin pemerintah senang, happy, dan berbahagia. Numpang tawa. Padahal dibentuknya tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar FPI oleh Amin dan kawan-kawan itu awalnya bertujuan untuk mencari kesalahan polisi sebagai bahan gorengan untuk menghantam pemerintah. Memang agak mengejutkan ketika Amin Rais mendadak bicara jujur. Sebenarnya juga memang harus jujur. Apakah ini pertanda bahwa saat ini ia telah meninggalkan imam besarnya FPI itu yang tengah berjuang bebas dari jeratan hukum demi untuk menyelamatkan partainya, yaitu Partai Umat? Karena itu, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, bersekutu dengan Rizik Syihab dan FPI, itu hasilnya Amin Rais selalu gagal. Jadi, ia ingin mengubah haluan dari yang awalnya pakai narasi agama menjadi moderat. Nah, pasca Rizik Syihab itu, kini giliran loyalisnya Novel Bamukmin yang menyerang Profesor Amin Rais. Tanpa tedeng aling-aling, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni atau PA212 tersebut meminta ketegasan dari Prof. Amin Rais karena menurutnya ini soal nyawa 6 Laskar FPI yang tewas. Ini adalah masalah nyawa korban dari kepentingan politik yang mungkar, ujar Novel dengan nada gusar. Hingga kadrun yang mempopulerkan istilah Fitsahats itu pun mendesak Profesor Amin Rais segera memberikan klarifikasi. Yang pada intinya, Novel Bamukmin meminta pendiri Partai Umat itu untuk menarik kembali pernyataannya. Sehingga narasi ada pelanggaran HAM berat di balik peristiwa tewasnya Laskar FPI itu bisa terus bergelora. Nah, kedepannya perseteruan antara para pembenci Jokowi ini tentu akan semakin seru. Karena loyalis Amin Rais seperti Agung Mozin dan kawan-kawan tentu tidak akan tinggal diam, sepenuhnya diskakmat oleh kubu FPI. Hingga hubungan keduanya benar-benar retak seribu. So, bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.